samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sahibil ayatil bayyinat asyafi'i liman yusalla alaihi yaumal hasarat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karomat amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak jamaah nariyah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukran alhamdulillah. Puji disertai syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu banyak telah mengaruniai kita, yaitu nikmat yang tidak pernah terhitung, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang tiada pernah terputus, juga nikmat iman dan nikmat Islam yang di atas segala nikmat-nikmat tersebut yang tiada tara bandingannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus, juga dari terang benderang, dari kegelapan ke dalam keterangan, dengan berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu apalagi mimpi, tapi alhamdulillah wa syukrani alhamdulillah, walaupun jangka dan jarak sudah menjauh kita dengan beliau, tapi alhamdulillah kita masih kebagian ajarannya, masih kebagian keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan itu selalu ada di dada kita sampai yaumil hayat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai sebagaimana biasa, sekapur sirih atau sebutir pasir yang ada di pantai ya. Walaupun sekarang di wilayah kita, daerah pantai sedang diuji oleh Allah musibah-musibah ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, diberikan ketawakalan semua saudara-saudara kita, dan Allah istilahnya memeliharanya dari segala bencana yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bala bencana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut meneruskan pelajaran kita. Kemarin kita sedang menerangkan yang sudah kita utarakan tentang qasas. Artinya qasas itu meringkas rakaat sholat yang bangsa 4. Yang bangsa 4 dari 5 waktu itu adalah 3 waktu, yaitu zuhur, asar, sama isya. Itu ketiga waktu itu adalah jumlah rakaatnya 4, maka boleh kita ringkas disebutnya qasar, yaitu dibikin 2 rakaat seperti sholat subuh. Ini di perjalanan waktu-waktu tertentu tidak seenak jidat kita. Ada perjalanan yang sangat jauh menurut konteks kita jalan kaki, di mana kalau kita berjalan kaki kurang lebih 2 hari 2 malam, atau menurut ukuran kilometer di atas 80 kilometer ya, di bawah 85 meter kilometer, itu boleh kita untuk meringkas sholat yang bangsa 4 dijadikan 2 rakaat, dan itu udah selesai ya. Sekarang kita akan melanjutkan yang dimana orang punya perjalanan atau punya petualangan, boleh dia juga melakukan sholat mengumpulkan waktu. Yang 2 waktu dibikin 1 waktu, itu namanya jamaah. Kalau
mengurangi rakaat itu namanya qashar. Jadi jamak dan qashar di perjalanan itu boleh disatukan, dan itu lebih utama daripada sholat-sholat biasa ya, yang kita lakukan seperti waktu kita di tempat nggak kemana-mana. Ini dispensasi, ini kemurahan Allah ya. Yang diawali mungkin waktu Nabi perjalanan Isra, itu Nabi setiap istirahat di satu tempat Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril melakukan sholat 2 rakaat. Ini cikal bakal untuk yang disebut bisa qashar. Walaupun pada saat perjalanan Nabi Isra itu belum ada perintah kewajiban sholat, tapi Nabi sendiri sudah melakukan sholat yaitu 2 rakaat. Nabi istilahnya dari berangkat dari Mekah, dari Masjidil Haram, kemudian Nabi nyampe ke tanah yang terbaik yang disebut tanah Thayyibah, di mana Nabi pada satu saat akan berhijrah ke tanah itu yang sekarang disebut Madinatul Munawwarah, dan Nabi juga disemayamkan di tempat itu karena tanah yang terbaik yang diciptakan oleh Allah adalah tanah Madinah, baik yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Kenapa? Tandanya, cirinya yaitu makhluk yang paling utama dipendamnya, dimakamkannya di sana. Berarti tanah Madinah itu adalah tanah, jangankan tanahnya, debunya yang berterbangan pun obat gitu ya. Itu tanah Madinah. Baik disadari maupun tidak oleh kita, seperti itu adanya menurut keterangan. Nah, Nabi di situ istirahat, diperintahkan oleh malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Setelah Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, Jibril bertanya, tahukah kamu di mana ini sholat? Kata Nabi, lah saya tidak tahu. Kamu ini tanah di sholat ini di tanah-tanah Thayyibah, tanah yang terbaik yang Allah ciptakan. Kemudian Nabi berangkat dari situ, datang ke daerah Madian. Dari satu tempat di situ ada istilahnya sumber air, dan di samping sumber air ada pohon yang sangat rindang, disebutnya oleh istilahnya Nabi disebut Syajaratul Musa. Ini tempat petilasan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Kalau sekarang kita duduk di bawah pohon rindang itu disebutnya tugas di DPR gitu ya, di bawah pohon rindang di DPR ya. Semoga amat singkatan mau apa. Nah, Nabi juga diperintahkan sholat di situ. Kenapa Nabi Musa sampai ke situ? Padahal Nabi Musa kan tinggalnya di Mesir. Karena Nabi Musa dikejar oleh anak buahnya Fir'aun, karena Nabi Musa sudah membunuh orang itu lebih dari 2 orang. Nabi Musa itu jangankan istilahnya apa-apanya, dia nyentilnya aja orang mati. Itu Nabi Musa diberikan kegagahannya oleh Allah. Nah, Nabi sholat di situ. Kemudian Nabi juga dari sholat di situ kemudian berangkat lagi. Nabi nyampe ke Gunung Sinai yang dalam Al-Quran Gunung Turi Sina, yang ada di surat At-Tin wa Tini wa Zaitun, bukan zaitun yang ada di Indramayu, bukan ya. Saya ngomong begitu takut zaitun dari Indramayu kok diomongin sama bahkan itu, bukan ya. Ini mah yang ada di ayat ya. Wa Turi Sina, Turi Sina itu adalah Gunung Sinai. Nah, disitulah tempat wakalam Allah Musa taklima, waktu Nabi Musa istilahnya berbicara dengan Allah itu di Gunung Sinai yang menerima wahyu, yaitu turunnya Taurat. Di situ Nabi juga sholat 2 rakaat di situ. Kemudian Nabi juga melanjutkan perjalanan yaitu di
sampai ke Baitul Lahmi yang sekarang Allah menyebutnya Bethlehem. Ya. Baitul Lahmi itu tempat rumah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Cuma orang sekarang menyebutnya Bethlehem gitu ya. Nah, yang disebut istilahnya kotanya, daerahnya, negaranya disebut Yerusalem. Yerusalem itu sebetulnya Darussalam, artinya wilayah yang sangat sejahtera, yang sangat selamat. Gitu. Cuman orang sekarang dari lidahnya itu nyebutnya Yerusalem. Padahal itu Darussalam aslinya. Seperti kita aja dan dengar sama orang Arab, kata orang Arab kepanasan haram syadidan, panas sekali, sama kita main potong letter jadi haredan gitu ya. Nah itu haredan itu dari kata haram syadidan, ya panas sekali artinya. Mata kalau orang kepanasan sok nyebut naon? Haredan. Salah udah jadi bahasa kita. Enggak salah juga kalau dicampurin dengan bahasa Arab. Kalau bahasa kita udah jadi bahasa kita enggak salah. Nah di sini juga Nabi sholat ya. Di Baitul Lahmi itu di Bethlehem di mana kelahiran Nabi Isa itu dilahirkan. Ya. Walaupun istilahnya Nabi Isa itu kenapa sih yang di tempat itu gitu ya. Itu jauh dari perkampungan pada saat Nabi, istilahnya ibunya Nabi Isa itu untuk menghindari fitnah ya, karena dia istilahnya menghamili istilah Nabi Isa itu tidak punya bapak, maka dia waktu mau melahirkan jauh dari perkampungan, lahir dengan sendirinya gitu ya. Itu. Kemudian Nabi juga melanjutkan perjalanan sampai ke Baitul Muqaddas yang sekarang itu Masjid Aqsa. Aqsa itu artinya jauh dari Masjidil Haram ke Masjid Baitul Maqdis itu yang disebut Aqsa. Aqsa itu yang sangat jauh di pojok. Itu Aqsa namanya. Wajah Amin Aqsal Madinah jauh dari istilahnya kota. Itu Aqsa ya. Maka disebut Masjidil Aqsa itu masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Jadi bangunan masjid yang tertua itu adalah Masjidil Haram. Udihal nasi bibak bata. Yang pertama ada bangunannya itu ada daerah Bakkah Mekah ya. Itu yang disebut sekarang Masjidil Haram, itu ada Ka'bah. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang disebut Baitul Muqaddas. Yang ketiga adalah masjid yang dibangun oleh Nabi yang disebut ada raudhahnya, itu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu masjid yang bangunan yang ketiga, baru yang lain-lainnya. Itu keutamaan yang tiga itu berbeda. Nah, Nabi datangnya ke Masjidil Aqsa itu sholat berjamaah dan Nabi dijadikan imam terdepan oleh malaikat Jibril, diperintahkan itu apa istilahnya nabi-nabi yang terdahulu yang sudah dengan arwah-arwahnya dan malaikat-malaikat yang lainnya itu bermakmum kepada Nabi. Tanda kepemimpinan Nabi itu dari seluruh makhluk di sini. Ya. Nabi yang jadi imam, makanya nanti kita di perjalanan kita masih panjang di dunia paling lama istilahnya 70-80 tahun. Tapi setelah kita berangkat dari dunia menuju alam kubur disebut alam barzakh, itu sampai hari kiamat lebih panjang lagi daripada waktu kita hidup. Dan nanti setelah datangnya kiamat ya, kubro itu nanti kita ke alam yang disebut alam masyarakat, alam penghimpun.
kumpulnya 1000 makhluk dari awal sampai akhir di alam barzakh, dan itu akan lebih panjang daripada alam rahim. Waktu kita di dalam perut ibu lebih panjang waktu kita sekarang ini di dunia, lebih panjang lagi waktu kita istilahnya di alam barzakh. Ada yang terpanjang itu di alam mahsyar menurut keterangan versi daripada ulama, yaitu 50.000 tahun. Sekarang dari Nabi Adam sampai sekarang aja baru 11-14.000 tahun ya, belum ada puluhan ribu gitu ya. Ini ya. Nah 50.000 tahun itu satu harinya di sana, kalau kita di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Jadi 50.000 kali 1000 berapa? 50 juta tahun. Itu 50 juta tahun cuma satu yang kita mengharap, yang kita tunggu, apa? Kehadiran junjungan kita Rasulullah. Itu 50.000 tahun. Ya, berarti 50 juta tahun kalau dibandingkan dengan tahunan dunia. Itu hanya tunggu Rasulullah doang. Karena apa? Karena malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencari di mana ini makam Nabi, di mana ini kuburan Nabi, tempat Nabi, karena udah rata semua dunia ini. Udah nggak ada istilahnya yang Indonesia, sudah nggak ada istilahnya namanya Amerika, Asia, segala hal, nggak ada, rata semua. Nggak ada laut Atlantik, nggak ada apa, udah nggak ada. Itu muter-muter. Malaikat Jibril itu 50.000 tahun nyariin apa? Nyariin makam Rasul. Pas ketemu juga dibangunkan oleh malaikat Jibril, nggak buru-buru apa? Buru-buru bangun. Begitu istilah Nabi, ya Pak, malaikat Jibril, ya Muhammad, surga pintunya udah terbuka menunggu kamu, bidadari sudah menunggu kamu. Itu Nabi nggak bergeming. Begitu Nabi, istilahnya malaikat Jibril, itu umat kamu sudah kegerahan menunggu kamu. Baru Nabi bangun. Nabi nanya, ma indallahi minal karamah. Jibril, memang ini yaumi hada, ini hari apa? Yaitu hari yaumul qiyamah. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah. Ma indallahi minal karamah, kemuliaannya apa saya di sisi Allah. Gitu. Kata malaikat Jibril, wal malaikah yang tajiruna linuhika. Itu malaikat sudah berjejer menunggu ruh kamu. Gitu. Kemudian Nabi tanya, kayak paling umat, bagaimana dan di mana umatku? Itu Nabi ingatnya kepada umat, bukan kepada keluarganya, bukan kepada siapa. Ya. Bukan kepada penurunannya, bukan kepada umatnya. Mau kita jadi umatnya? Nabinya ngaku enggak? Kalau kita pengen diambil ya. Nah makanya kita panggil sekarang mulai kumpulan ini ya itu. Salah satunya kita memanggilnya dengan salawat Nabi. Walaupun kita banyak permintaannya daripada ibadahnya. Allah innallaha wa malaikatahu. Allah juga bacain salawat. Allah merintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah merintahkan puasa, Allah nggak puasa. Allah merintahkan zakat, Allah nggak zakat. Allah merintahkan haji, Allah nggak haji. Tapi Allah memerintahkan baca salawat kepada kita. Allah baca salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah dan malaikatnya juga baca salawat kepada Nabi. Baru kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, itu ikuti Allah dan malaikatnya, bacalah salawat kepada Nabi. Nabi sendiri baca salawat kepada Nabi.
Gitu. Kalau orang sholat suka baca salawat, baca pasti. Berapa kali kita istilahnya standarnya itu baca salawat kepada Nabi? Yuk. Berapa kali? 9 kali. Yang di 4 rakaat 2 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai hamidum ngaji. Dan bukan Nabi aja, Nabi Ibrahim doain, keluarga Nabi Ibrahim, keturunan juga doain. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Yahudi Nasrani yang beriman. Ya, itu hanya nama kan. Kama sholaita ala sayyidina wa ala ali. Tuh ala ali itu ya keluarga Nabi Ibrahim itu. Yahudi dan Nasrani. Apa yang ada? Nasrani yang ada. Wallahu a'lam. Yang jelas keluarga Nabi Ibrahim ke bawah. Bukan hanya keluarga Nabi Muhammad. Bagaimana kita istilahnya Allah merahmati Nabi Ibrahim dan keluarganya itu. Ya. Jadi perayaan umat Islam semua berdoa 9 kali ada standar. Kalau orang yang sholat baca sholawat. Jadi walaupun tidak baca nariyah juga udah baca sholawat kita mah. Apalagi tambah nariyah sambil kesel juga sambil ngantuk ya apa gitu ya. Ya iya pegel kan ya. Pakai batu kan. Udah. Cuman Allah kalau baca salawat kepada Nabi, Allah tuh mencurahkan rahmat. Kalau malaikat membacakan salawat kepada Nabi, itu memohonkan ampunan kepada orang-orang beriman. Tapi kalau kita baca salawat kepada Nabi, banyaknya kita minta banyak keinginan. Walaupun nggak banyak kekabulkan gitu ya. Yang jelas kita bukan ibadah baca salawat itu banyak permintaannya. Terutama kita yang masih segar udah pengen nyandung kan gitu ya. Gitu ya. Siapa laki-laki yang nggak pengen nyandung yuk? Cuman karena kita P3 susah. Kenapa? Pria patuh perempuan, kecuali memang kita PDI baru bisa kita pria 2 istri gitu ya. Itu para jamaah dan rahimakumullah itu. Terus kata malaikat haram min syairil umat, haram untuk seluruh umat yang lain sebelum umatmu itu masuk surga semua. Amin. Bukan aminnya, itu diaku ini. Kalau kita udah diaku sebagai umat yang oleh Nabi, jaminan. Sabda kata Nabi, kullu ummati tadkhulul jannah. Semua umatku seluruhnya itu masuk surga. Cuman yang jadi persoalan, betulkah kita diaku umatnya? Supaya kita diaku umatnya, maka ketaatan kita bersalawat di sini, walaupun kita pengajian seperti belajar begini, kita dengerin begini, tausiah begini. Mau tausiah apa mau tahu saja? Hah? Mau tausiah ya? Jadi tahu saja begini ya. Gitu. Jadi haram bagi umat yang dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, haram masuk surga. Sebelum umat Nabi Muhammad itu belum masuk semua. Jadi kita punya prioritas. Kita didahulukan, walaupun kita waktu saat sekarang di dunia ini kita ditaruh paling belakang. Tapi nanti di sana didahulukan. Tuh, itu saking apa? Saking afdalul makhluqat, saking utama-utamanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama, yang paling afdal itu.
laula kalama khalaqul afla kata Allah itu dalam hadis qudsi. Kalau aku tidak ciptakan engkau Muhammad, akan aku tidak ciptakan semua jagat raya alam semesta ini. Walaupun kita ada kelakar sebelum Allah menciptakan alam, menciptakan siapa? Kan gitu. Bapak-bapak tahu? Sebelum Allah menciptakan alam, menciptakan siapa? Yang Allah ciptakan adalah peti perak, karena dia kakaknya. Itu kelakarnya ya. Itu sedang ceritain apa ya? Ceritain jamak ya, kenapa ke situ-situ ya? Jauh amat ya urusannya. Apalah represi namanya juga ya. Represi kasar kita badan ya, ada represi kita otak kita ya, agar supaya kita istilahnya bisa istirahat kita ya, diisi dengan hal-hal yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bisa taati kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya robbal alamin. Allah nggak tanya profesi, enggak. Tapi yang Allah tanyakan amilus solihatnya. Lu profesinya mau apa, kamu mau jadi apa, Allah nggak tanya. Selagi di dunia mau bisa apa aja silahkan semua dipersilahkan. Itu mempunyai kewenangan, mempunyai istilahnya kebolehan. Tapi semua juga inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling kita istilahnya ada kemuliaan di sisi Allah itu adalah orang yang di antara kita ini adalah siapa yang paling bertakwa. Makanya Allah di surat Tabarok, di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik pekerjaannya, amaliyahnya. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ini selalu dapat diuji, dicoba, diterpa. Dengan apa? Dengan kehidupan seperti apa, dengan kematian seperti apa. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ini satu batu sandungan dan ujian bagi kita siapapun orangnya. Sebab hanya Allah menciptakan susah dan senang, itu aja yang Allah ciptakan titik-titik. Yang lainnya enggak salah. Allah menciptakan kepandaian, enggak salah. Allah menciptakan kebodohan, enggak sama istilahnya, enggak titik-titik. Tapi yang namanya kekayaan, kaya dan miskin itu enggak salah. Tapi yang namanya senang dan susah, senangnya 50%, susahnya pun 50%. Tingkatan apapun itu orang punya istilahnya kehidupan. Pas yang namanya kesenangan dan kesusahan itu 50-50. Jadi pipi-pipi itu aja yang Allah ciptakan sama. Yang lainnya sama. Ya, yang lainnya sama. Kalau orang katanya nggak kebagian senang, bohong. Orang nggak kebagian susah juga bohong. Pasti itu mah punya siapapun dan sedang apapun dan dimanapun gitu ya. Pasti senang dan susah itu pipi-pipi itu aja. Cuma yang dari Allah ciptakan juga ada. Yaitu kita sama produknya. Ada sejuta manusia, pasti sejuta motif wajahnya. Kita di sini ada yang sama, ada mirip pun nggak ada. Walaupun ada yang kembar, ada yang mirip, tapi nggak sama. Itu yang Allah ciptakan. Lain dengan Jepang, istilahnya apa? Menciptakan istilahnya mobil Toyota, mobil istilahnya apa? Tahun 2003, pokoknya itu 2023, pasti potongannya begitu semua, rata, tapi manusia tidak. Walaupun kita istilahnya berbicara dengan istri kita, Pak, tahun 2023 kita anak potongan apa nih, kan gitu harusnya, karena udah zaman milenial ini. Karena apa? Pas begitu keluar mah anak kita kan jendol. Karena apa ya? Namanya nongkrong. Kan gitu ya. Gitu.
Itu ya. Jadi nggak bisa istilahnya klasifikasi istilahnya ini ya, gitu aja. Kemudian yang dua waktu dibikin satu waktu itu antara zuhur dan asar, juga antara maghrib dan isya. Itu menggabungkan dua waktu dibikin satu waktu, itu namanya jamak. Nah, kalau yang didahulukan sholatnya disandingkan istilahnya sholat yang belakang istilahnya disatukan dengan waktu yang pertama, itu namanya jamak takdim. Kalau yang pertama waktu disatukan dengan waktu yang kedua, itu namanya jamak takhir. Nah, kalau kedua-duanya tidak dikerjakan, itu namanya jamak takarwan. Begitu juga maghrib dengan isya. Cuman ada syarat ya, di mana kalau kita mau sholat berjamaah terus jamaknya jamak takdim ya, maka yang